lintas generasi Sabili baru nyambung lagi hari ini. Tapi sebenarnya sebagai sebuah majalah mungkin Sabili pernah berhenti, tapi sebagai sebuah ide, sebagai sebuah komunitas, Sabili nggak pernah benar-benar hilang. Yaitu memberi perspektif yang berbeda tentang suatu fakta atau suatu fenomena, supaya orang tidak cuma apa yang kelihatan, tapi apa yang ada di balik itu dipahami. Ada yang nanya, ini Sabili yang beneran apa Sabili gitu. Hari ini rame dan kita langsung ngobrol-ngobrol bareng dengan Pemret dan Redpel dan juga jurnalis Sabili ID. Kita sapa dulu, ada Pemret. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Pemret dan legenda pendiri. Ya Pemret dan legenda Sabili. Tentu pembaca lama mengenal dan familiar. Nah, sekarang biasanya muncul dalam format majalah, foto majalah, tulisan. Sekarang video nih. Video langsung. Dengan Pak Zainal Mutakin. Jadi kalau mau lihat oknumnya ya beliau ini. itu pelecehan, maksudnya oknum di belakang. Juga kita dengan Redpel kita ada Mas. Ini biasanya dicari pas Ramadan. Mas sekarang nggak Ramadan, namanya udah muncul. Waalaikumsalam Mas Hilal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Hilal. Sehat. Ini pakai batik kan? Ya karena Jawa. Rapih. Kalau pemilu kan Jawa penting. Jawa adalah kunci katanya. Kunci. Bener ya? Betul. Kita juga sapa nih ada jurnalis Sabili. Itu dia. Raihan Gultom. Assalamualaikum teman-teman semua, kenalin Raihan Gultom. Adam Gultom. Namanya itu ada ujungnya kayak familiar nih Gultom. Gultom Marga. Dari ini Sumatera, barat Indonesia. Barat Indonesia. Kalau dulu ada Gultom Agency. Gultom Agency. Nah, itu suka menerbitkan komik-komik lucu Petro Gareng gitu. Zaman saya kecil ya. Iya. Baca nggak nih? Belum lahir lah. Anak 2000-an. Anak 2000-an. Nah, jadi hari ini nih berkumpul antara generasi X, generasi milenial dan generasi Z gitu ya. Z. Nah, hari ini kita akan, meskipun udah banyak episode sebelumnya, tapi kita belum pernah ngobrol bareng dengan tim redaksi. Banyak kemudian netizen juga respon dengan cukup positif dan baik, menyambut hangat Sabili hadir kembali. Betul. Nah, kita akan coba gali sekarang. Ada yang nanya, ini Sabili yang beneran apa Sabili yang gitu? Wah, ini kalau ini pasti dijamin asli. Asli. Ini dari mulai zaman underground tanpa izin, zaman Pak Harto sampai zaman reformasi sampai zaman sekarang insya Allah. Yang beda cuma modelnya aja. Dulu cetak, sekarang online. Digital. Ya. Jadi asli terjamin. Asli. Ini nggak cuma coba-coba nih, enggak ya? Tapi nggak ada badaknya, Stan. Nggak ada. Bukan, keasliannya itu trademarknya ini. Iya, Trademarknya. Ikonnya. Mungkin kita belum familiar nih, tapi kan ada sosok Pak Zainal yang sejak zaman underground. Nah, jadi ini adalah Sabili yang beneran Sabili gitu kan, yang kita muncul kembali. Terus banyak yang nanya, kenapa baru sekarang kita muncul di digital nih? Kenapa Mas baru sekarang kita muncul di digital? Ya baru kepengen aja mungkin. Baru takdirnya ya, baru jodohnya. Pastinya sih lintas generasi Sabili baru nyambung lagi hari ini. Tapi sebenarnya sebagai sebuah majalah mungkin Sabili pernah berhenti, tapi sebagai sebuah ide, sebagai sebuah komunitas, Sabili nggak pernah benar-benar hilang. Nah, saya kira ini adalah momentum yang baik untuk muncul kembali dalam format digital. Kebetulan kan generasi kedua dan ketiga Sabili sudah hadir dan kemudian familiar dengan platform itu. Akhirnya ya kita coba untuk tampil penuh dalam format digital. Jadi bukan baru sekarang ya memang baru ingin sekarang. Mendingan terlambat dulu belum sama sekali. Tapi itu sebenarnya karena memang zaman membutuhkan. Biasanya itu memang sesuatu itu muncul karena memang dibutuhkan oleh zamannya, ya kan? Waktu itu Sabili pada zaman ketika media dibelenggu, harus pakai siup, sangat sulit, bla bla bla. Sabili terbit secara underground, lalu mencapai sampai 60.000 eksemplar, luar biasa. 60.000 eksemplar. 60.000 eksemplar, tapi itu yang dicetak, pembacanya sangat luar biasa.
Karena satu majalah bisa dibaca oleh 10 sampai 20 orang. Taruh di masjid, taruh di majelis taklim, taruh di pesantren dan seterusnya. Bahkan waktu itu banyak orang itu kalau khutbah Jumat atau khutbah Id khususnya itu pakai sabili. Susah di kampung itu kan, kalau keren dia ngomong kan, karena bahasanya sangat luar biasa. Nah, ketika reformasi baru kita mulai resmi pakai berat hukum dan sebagainya. Nah, kemudian dengan perjalanan waktu di tahun 2014 atau 2010 itu 11 mulai dia surut. Nah, sekarang kita muncul lagi karena memang situasinya membutuhkan. Nah, saya kira memang saya oleh teman-teman didatangi untuk katakanlah kayak turun gunung. Sebenarnya ini udah bukan eranya saya, karena saya udah 60 tahun loh Tom, ya udah tua banget. Ente tuh namanya generasi cucu gue, iya cucu gue sebenarnya, ya jauh jaraknya sama Kultom bisa 40 tahun, ya kan. Tapi dalam perjuangan dan dakwah itu tidak ada perbedaan, mau tua mau muda, itu yang bedakan cuma umur, tapi spirit sama, ya. Mungkin kalau semangat saya nggak kalah sama ente loh Tom, gitu, mungkin lebih semangat, apalagi yang datang anak muda minta. Nah, sebagai seorang yang dari awal ikut membidani dari awal, saya merasa punya tanggung jawab untuk setidak-tidaknya mengantarkan generasi milenial dan Z ini mendapat pencerahan atau informasi yang benar. Karena kan sekarang zaman hoak nih ya, banyak hoak ini sehingga kita perlu, dan Sabili pada zamannya adalah referensi, ya, bahwa kalau Sabili yang nulis itu insya Allah dapat dipertanggungjawabkan gitu. Faktual, valid lah ya. Iya, faktual. Kita nggak cuma pengen bombastis tapi minim data, cuma kita pengen validitas yang paling pertama. Validitasnya luar biasa. Ente emang tahu Sabili tuh? Tahu Ustaz, karena kan kalau keluarga dulu radionya Roja, majalahnya tuh Sabili. Radio Roja, Radio Roja Salafi, Radio Sabili ya. Nah, karena Anjit dulu kan, Anjit tuh maksudnya Radio Rojit apa Anjit nih? Oke. Jadi ini Batak Arab nih. jadi Kultomnya Batak ini, Jitnya Arab. jadi kalau dapat julukan, Anda tuh dapat julukannya Peraba, Ustaz. Peraba, peranakan Arab Batak. Peraba. Istilah baru nih. Ada juga nih Kan Peraba. kalau Jawa Batak kan banyak kawan Jawa Batak itu, pejabat mereka Ustaz. Kalau ente baca Sabili dulu apa sih kesannya? Katanya kan dulu kesannya nih, Sabili itu media sangat kuat, artinya tanda kutip lah ya, agak sedikit keras gitu ya. Ini buat anak muda nih, emang menurut ente gimana? Dulu dulu tuh baru pas kayak di rumah Anjit itu tuh kita kan ya namanya bocah ya waktu itu kan, masih bentuknya masih majalah Ustaz dulu tuh. Masih bocil gitu, nggak begitu tertarik kan lihat majalah kan, tapi dari gambar-gambar dulu kan ada beberapa tuh kan majalah kan, kayak Misteri, ya kan? Ada Sabili, ada apalagi ya, Aneka Bobo. Kalau kita kan bacanya Bobo Ustaz, karena kan anak-anak kecil kan ngeliat gambar segala macam kan seneng tuh, ada aktivitasnya. Kalau dulu biasanya tuh yang saya lihat di rumah Anjit itu keras perkara Palestina dulu. Si Sabili nih, saya waktu itu yang saya ingat saya di bayangan saya tuh kalau Sabili tuh biasanya bahas all Palestina dulu. Palestina dulu Palestina. kan keras tuh ini Ya karena gini sebenarnya, jadi Sabili itu kan posisinya adalah membela kepentingan umat yang berselaras dengan keadilan. Di mana terjadi penindasan dan ketidakadilan, pasti saya hadir di situ. Ya, dan secara global itu memang yang tertindas itu umat Islam di Palestina, dulu di mana, di Fatoni, Thailand Selatan, di Moruf, Yunani Selatan, di Afghanistan, macam-macam. Maka berita-berita Sabili karena halamannya terbatas, tentu harus dipilih dan dipilah, ya kan? Maka yang diangkat adalah nas umat Islam yang tertindas. Kenapa? Karena kita kan sepakat bahwa negara kita ini kan negara yang menghormati perdamaian, negara yang mencintai kemerdekaan, dan UUD kita jelas-jelas menyebutkan bahwa merdeka adalah hak segala bangsa kan, maka nggak boleh ada penjajahan. Maka di mana ada penjajahan, Sabili pasti akan turut membela. Itu konteks dengan luar negeri. Makanya kalau si Sabili dulu isinya Palestina, Afghanistan, Bosnia, ya, yang dulu perang lawan Kroasia, lawan Serbia karena dizolimi, itu ya memang itu
pilihannya Sesuai dengan ju- pembukaan, ya, justru karena pembukaan. itu dia jadi rujukan Konteksnya, gitu. hal Ya. yang lagi Landasannya gitu. yang lagi hangat di saat itu ya. dan bukan cuma hangat tapi mencoba menempatkan pada posisinya. Oke. Kan gini, biasanya kalau media-media yang lain itu kan sumbernya dari AFP, Reuters, jadi satu mainstream yaitu versi barat, sehingga dia tidak. Nah, saya bilang itu kelebihannya. Ketika kita meliput Afghanistan, kita punya wartawan dikirim ke Afghanistan. Iya, Kita menulis tentang apa? Tentang Bosnia, kita punya wartawan dikirim ke Bosnia. Kita tentang Palestina, ada teman-teman di Palestina, ada Yordan, ada yang di Mesir, ada di macam-macam. Sehingga ketika mereka nulis itu sumbernya banyak. Bahkan kita dulu berlangganan majalah Timur Tengah, ada namanya Al-Mustama, ada Palestina Muslimah, ada Liwa Islam, macam-macam kita Jadi dan kebetulan Sabili itu kan lengkap, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Arab, ada yang masih bahasa Rusia, gitu loh. Dan semuanya ini mahasiswa kayak ente Tom. Orang menyangka Sabili itu doktor, master, enggak, anak mahasiswa, 32, 33. Tapi mereka sungguh-sungguh, makanya dia tampil sangat luar biasa waktu itu gitu. Oke, jadi kesan itu adalah vokal atas kebenaran dan satu hal yang perlu diadvokasi. Nah, kita coba tanya sama racikan bumbunya nih sama Racikan rekan kita nih. bumbunya. Kira-kira ada racikan terbaru nggak? Maksudnya apa masih zona perang-perang lagi nih Sabili sekarang nih gitu? Formula ya. Di Thailand Iya, racikannya gimana nih? Kalau Mas Hilal? kalau apa namanya ya yang tadi diungkapkan oleh Ustadz Zainal itu kan Bang Zainal itu kan basis nilainya, basis nilai kita itu tegak berdiri untuk berbicara tentang kebenaran dan berpihak di atas kebenaran itu. Bahwa kemudian yang tertangkap oleh publik itu isu Palestina, isu Poso, maka sebenarnya itu tidak by design, tapi itulah momentum yang kemudian terjadi. Di sanalah kemudian Sabili mengambil posisi dan keberpihakan. Kebetulan waktu itu kan media-media lain malu-malu untuk mengambil posisi tegak seperti yang diambil oleh Sabili, maka ada semacam keharusan sejarah bahwa kemudian Sabili harus membicarakan ini. Nah, secara tidak sengaja itu menjadi lekat kayak mereknya Sabili itu kemudian Palestina, isu-isu gitulah yang orang bisa kadang-kadang lihat sebagai terlalu keras, sebagai terlalu kanan dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tidak Nggak gitu juga lah ya? tidak by design. Nggak Tidak by by design. design. Nah, sekarang kalau Sabili muncul kembali, ini kita akan menegaskan kembali bahwa keberpihakan kita tetap masih sama, tapi kemudian ini lebih dalam bentuk dialog antar generasi dan dialog zaman. Saya kira tantangannya berubah sehingga kemudian warna Sabili pun nggak, ya mungkin dalam tanda kutip nggak segarang dulu lah. Sekarang agak lebih smooth gitu Sekarang ya. Warna pun beda sekarang. Ya? Betul. Sekarang kan Lambang berubah gitu betul, ya. lambangnya berubah, ya kan. Ustadz Zainal juga lebih ramah. Sebenarnya tidak ada yang berubah. Yang ada itu adalah, jadi saya pilih kan dari dulu Dakwah adalah media dakwah. Dakwah itu kan mengajak orang ke jalan kebenaran, dan dakwah tidak membatasi cara. Iya kan? Caranya merdeka apa saja, ya sesuai dengan zamannya. Ketika saya pilih zaman Pak Harto atau Gerawan misalnya, saya pilih nggak pernah bahas masalah politik praktis, karena tidak mungkin. Ya. Maka banyak masalah nilai, misalnya tentang apa tafsir, tentang thaqafah, tentang dunia Islam. Jadi begitu muncul reformasi, berubah. Dunia Islam tetap, tapi saya pilih kenceng bahas masalah yang lokal, politik lokal. Kenapa? Karena zaman itu Pak Habibie jadi presiden, ya kan, syuk dihapuskan, pers bebas, nulis bebasnya. Kebebasan Nah sekarang zaman online dan seperti ini, tentu kita juga mesti menyesuaikan dengan zaman sekarang. Jadi saya pikir tidak berubah. Yang berubah adalah cara. Mensikapi situasi supaya pesan-pesan dakwah sampai. Misalnya kayak sekarang, ya karena kita via online. Online kan tidak dibatasi oleh jumlah halaman. Ya. Nah, tapi saat yang sama juga kita juga dibatasi oleh zaman sekarang orang baca nggak mau lama-lama, makanya kita batasi tulisannya nggak panjang-panjang. Nggak kuat panjang-panjang ya. Ya. Baca banyak-banyak ngantuk kita. Betul. Di kampus aja ngantuk di kampusnya. Ini mahasiswa nih ketahuan. Justru kan itu memang yang sesuai dengan apa ya waktu itu ada kalau baca berita itu kan emang sekarang kan maksudnya mohon izin ya kayak banyak jurnalis yang bikin beritanya tuh Panjang. Iya. Berulang-ulang. Terus udah gitu thumbnailnya nih yang aneh-aneh, astagfirullah, nomor sekian bikin apa gitu. Tapi yang alhamdulillahnya yang saya lihat Sabili bertahan pada apa ya etika jurnalismenya itu. Itu karena gini ya.
Jadi kita ini dakwah. Ya itu kan berarti menyampaikan kebenaran. Maka mesti benar gitu loh ya. Iya. Jadi misalnya walaupun itu kita punya gagasan, tetap cover both side. Mesti memberi ruang dua sisi yang berbeda supaya ada keseimbangan. Tapi benar gitu ya. Yang kedua misalnya juga kita mesti tadi fakta yang sebenarnya. Jangan mudah memberitakan hal yang tidak baik. Oke, sekarang ini seperti online tidak masuk pada berita yang sifatnya begitu banyak banjir info yang betul. Kita masuk kepada aspek analisis kenapa ini terjadi, mengapa dan satu sampai pada solusi. Nah, maka itu sekarang misalnya ada Gultom di sini, ada Wali di sini, ya kan? Ini 19 tahun, 30 tahun, Pak Hilal 50 tahun, saya 60 tahun. Ini ada 4 generasi nih. Karena memang Sabili itu berkelanjutan. Nah, kenapa ada Gultom, ada Wali misalnya sekarang di Sabili? Karena Sabili dulu juga maju karena anak-anak muda. Itu. Ini juga yang tadi saya bilang kan. Ini juga catatan era kita. Jadi keunikan era kita itu memungkinkan generasi antar lintas generasi bertemu. Kalau zaman dahulu kakek saya dia akan berkelompok dengan orang seumur dia. Ayah saya akan berbincang ya dengan orang yang seumur dia. Sama. Tetapi dengan adanya era digital hari ini, orang yang usianya 70 tahun bisa ngobrol, bisa chatting, bisa berdialog dalam satu momen gitu ya, dengan orang yang umurnya masih sangat muda. Nah ini situasi yang kemudian ditangkap oleh Sabili sehingga kemudian tadi visi misinya nggak berubah, stylenya yang berubah, gayanya yang berubah. Nah tapi ada hal yang kemudian tetap dipegang teguh oleh Sabili. Betul memang orang sekarang tidak mau baca panjang-panjang, tidak mau. Tetapi tidak mau membaca panjang-panjang itu bukan sesuatu yang harus dibiarkan menurut Sabili, sehingga kemudian Sabili tetap hadir dalam bentuk web ya, analisis artikel-artikel yang mengharuskan orang untuk membaca. Literasi ditingkatkan. Betul. Literasinya. Ada lucu kita ini diseru untuk meningkatkan literasi, tetapi toko buku tumbang. Tradisi membaca melemah, dibiarkan. Semua orang kemudian dibiarkan untuk bermain short, bermain TikTok dan lain sebagainya. Memang itu cepat dalam transformasi informasi, tetapi itu dangkal. Maka Sabili tetap ada segmen yang sampai hari ini ya, Sabili yang konservatif ya, dalam artian tampilan, ya, tulisan, analisis yang tajam, mendalam, tetap kami pelihara karena itulah basis kita ya, bahwa kemudian orang harus tetap punya tradisi membaca. Maka tampilannya ada tulisan, ada podcast, ada Instagram. Karena memang ya YouTube. Kalau kayak generasi saya sama Ustadz Zainal lihat Instagram ya sambil lalu gitu. Rasanya nggak puas kalau tidak membaca dengan argumen yang jelas. Ya, ini memang ada perbedaan gitu. Ya karena memang kita ini kan generasi gede dari bacaan. Ya kan, dulu kami waktu kecil tuh terbiasa membaca buku. SD itu udah baca misalnya Sidi Ghazalba, SMP sudah baca Sidi Adams, Al-Farabi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun dan seterusnya. Jadi emang anak sekarang beda. Anak sekarang tuh nggak kuat baca tebel-tebel. Makanya kita mencoba menjembatani supaya anak generasi milenial dan anak-anak Z ini yang nggak suka baca itu membaca, supaya ada proses literasi yang lebih dalam. Nah, generasi yang lebih tua juga memberikan kesempatan itu. Jadi Sabili tetap pada posisi mencerahkan, mencerdaskan, saat yang sama juga menuntun ke jalan yang benar gitu. Makanya judulnya kan begitu, meniti jalan menuju Mardotila. Sabili artinya jalan kan? Iya. Nah, kalau masalah lagi racikan apalagi nih kan formula agak drastis nih, usia tua ke muda. Apa sih racikan lainnya gitu yang disiapkan Sabili sehingga pemirsa nih bisa punya referensi yang utuh bagi kalangan usia 40, 50, di Sabili bisa buat semua kalangan gitu. Ya emang ada beberapa menu yang kita siapkan lah. Kita tidak kepingin menjadi warung soto, tapi kita memilih menjadi warung Padang. Waduh, ini bukan buat iklan ya. Iklan nggak apa juga boleh. Yang hobinya rendang ya silahkan pilih rendang. Yang hobinya telur dadar ya silahkan pilih telur dadar. Jadi kita memandang bahwa audiens kita memang variatif, punya minat yang juga beragam, dan kemudian punya kecenderungan yang juga unik ya satu sama lain, bukan hanya antar generasinya,
tapi juga latar belakang pikiran dan pandangannya juga beragam. Nah, Sabili mencoba mengemasnya itu menjadi agak lebih familiar, beberapa istilah yang dahulu kental bernuansa Timur Tengah gitu ya Bang ya. Nah, kita coba turunkan menjadi istilah-istilah yang lebih Indonesia lah. Rest area Rest gitu ya. area, kemudian Destinasi. ada gerbang ya, untuk kita mengibaratkan Sabili itu jalan. Jadi jalan tol itu ada gerbangnya. Nah, di gerbang Jalan tol itulah- mana nih Pak? Nah, jalan tol menuju tol laut. Margotilah. Tol laut, tol laut. Bukan tol laut kan? Bukan. Lagi tol laut. Tol lautnya nggak jadi-jadi. Jadi gitu, ya konsep kita seperti itu. Mungkin bagi yang lain memandang ini kok seperti tidak fokus. Justru kita fokus. Fokus kita tadi warung Padang. Betul. Fokusnya jualan makanannya, bukan makanan apanya. Membikin orang kenyang ya. Kalau media membikin orang kemudian makin terdidik, membikin orang kemudian mampu memilah mana rendang, ya kan, mana sambal lado, tahu dia. Jadi apalagi dalam situasi sekarang ini kan informasi campur aduk nggak karuan, Ya. dan Banjir orang informasi ya, orang tidak semuanya. bisa memilahkan gitu ya. Nah, Sabili mencoba memilahkan itu. Inilah kira-kira berita yang mungkin ujungnya tadi Margotilah gitu. Margotilah. Jadi kemarin juga ada yang tanya, yang belum tadi Mas Hilal itu ya, gimana nih Sabili Pak terbit lagi secara online? Ya, Sabili sekarang ada dua sisi yang kita coba gabungkan. Pertama adalah visi bahwa Sabili adalah memberikan arah kepada umat tentang apa yang mesti kita lakukan, tetap seperti dulu, yaitu memberi perspektif yang berbeda tentang suatu fakta atau suatu fenomena, supaya orang tidak cuma apa yang kelihatan, tapi apa yang ada di balik itu dipahami. Sama juga karena sekarang adalah generasi Z sama generasi milenial ini adalah komunitas. Kita memberi ruang yang besar pada komunitas, info-info komunitas, kegiatan, agenda, sosok dan seterusnya. Sehingga satu sisi visi perspektif tentang dakwah, tentang politik, tentang keumatan dan kebangsaan ini tetap ada. Sama juga komunitas ini juga kita angkat karena juga sekarang mereka butuh tempat untuk eksis, untuk konsentrasi diri. Nah, itulah sekarang kita coba racik. Makanya istilahnya ada rest area, ada gerbang, ada pernik. Tapi ada juga tetap ya sekitar kita politik tetap gitu. Jadi saya kira memang tadi saya katakan sekali lagi bahwa dakwah itu kan konsisten terus ya, wajib. Tapi cara dan metodenya bisa berubah tergantung pada situasi. Kayak itu sekarang Gultom kan pakai kaos, ya kan? Ya anak generasi Z kalau pakai baju koko kagak pantas banget lah ya, gitu kan? Iya. Kaos, batik. Jawa. Rapih. Ini kayak mau upacara gue. Upacara. Kayak Saya PNS. pakai koko hari Jumat. Hari Jumat. Iya kan? Masa juga butuh begini pakai kaos kayak Gultom nggak pantas lah ya. Kalau Bang Zainal mempertahankan pakai koko itu kan identitas asli Sabili dahulu begitu. Sekarang ada Identitas. warna batiknya, Iya. Makin warna-warni. makin warna-warni. Dan memang juga kalau kita lihat pesan dalam logo kita pun ada transformasi. Karena logo sajian gitu ya. Iya, warna. Kalau kita beralih ke media sosial, semata-mata emang tadi kita juga dibuka ruang yang luas bagi teman-teman pemirsa, yang punya komunitas, punya kumpulan masjid dan lain-lain, terlibat dalam Sabili, baik itu komunitasnya dan kerjasamanya. Kita sangat terbuka ya Mas. Ya betul. Sabili konsepnya juga media yang terbuka. Bahwa kita mengusung asas-asas tertentu iya, punya tujuan-tujuan tertentu juga iya, dan kemudian ke depannya kita memang lebih dekat kepada citizen jurnalisme ketimbang industri jurnalistik. Ya. Jadi umat boleh berkontribusi apapun pemikiran. Yang silahkan yang ahli tafsir mau memperkaya Sabili, monggo silahkan, kita sangat terbuka. Ya cuma kami nggak bayar, kami terima kasih saja. Ini jangan tafsir, jangan lain. Itu dia. Biar tetap selaras, Tot. Ya karena gini, sejak awal dulu Sabili dari dulu zaman awal terbit sampai sekarang sama. Ya prinsipnya adalah ini tempat orang berdakwah dan semua orang punya peluang buat menyampaikan. Mungkin kalau dulu misalnya kita di majalah cetak surat pembaca itu panjang banget itu, bisa 4 halaman sendiri itu Sabili ya. Karena kita mau di ruang supaya orang bisa itu. Ada lagi komentarnya, ada surat pembaca, ada komentar. Semuanya dari pembaca. Karena dulu kan cetak tuh pasti terbatas. Tapi buat Sabili waktu itu ada rubrik surat pembaca,
Rubrik komentar itu panjang-panjang, Iya. ada yang di ruang yang cukup banyak, sama juga kayak sekarang ini. Jadi kita memberi ruang yang sangat besar. Ya karena kebetulan online, jadi Malah lebih enak. naskah mau berapapun Iya. bisa kita tampung. Makanya ini saya dalam saat ini nih, saya mengajak nih semua mantan-mantan pembaca Sabili lama, ya, dari sejak zaman 80-an akhir, 90-an, 2000-an yang kangen Sabili, klik sabili.id. Insya Allah akan tetap ada kayak dulu, tapi lebih cantik karena ada gulto. Itu ada dia. wangi. Yang apa tuh? Yang glowing gitu loh. Kalau melihat saya kan, waduh, dia udah putih, udah kagak maring. Tapi jadi tetap ada sajian yang menariknya secara literasi, gagasan, juga ada tampilan fisik yang menarik. Dan anak sekarang luar biasa loh. Kalau Anda nih buka, saya dulu nggak ada tuh, infografis nggak ada. Sekarang buka sabili.id, keren-keren anak sekarang. Nah, anak sekarang generasi gadget kan, pinter banget bikin begitu. Nah, saya kira saya mengajak, tadi seperti Pak Cil sampaikan, pertama, ayo buka, ya kan. Yang kedua, punya gagasan, punya acara, punya berita, tulis, sampaikan, kita buka. Punya ilmu, tafsir, hadis, sejarah, apa, sampaikan. Nah juga, kalau misalnya mau kontribusi finansial, bagus banget tuh. Kenapa? Karena memang kita membuka buat ruang semua, supaya media ini dari kita, oleh kita, untuk kita semua, gitu. Kayak mirip demokrasi, Ustaz ya? Nah. Ya. Mirip demokrasi tuh. Demokrasi ya. Ya. Tadi di demokrasi, tadi kita udah banyak ngobrol ya dengan ketua soal manusia ini yang bertakdir lah gitu ya. Karena banyak audiens sudah tanya nih, ini asli atau palsu, tapi katakan diyakinkan ini asli dan ini ya beda cara doang. Ya. Nah kalau yang sekarang lagi hangat apa nih kita ngobrol? Kita nih lagi hangat perkara pemilu, Ustaz. Wah, udah perpolitikan lagi. Perpolitikan. panas dulunya. Lagi Politiknya hangat, kopi saya dingin. dingin. Bahwa sekarang lagi banyak tentang politik lagi hangat. Lagi politik, lagi hangat, Ustaz. Nah, makanya nih kita juga pengen tahu nih pandangan dari abang-abang semua perkara belajar dari 2019. Bang Zen, Pak Mas Hilal gitu kan. Karena kan kita nih tadi juga sempat disinggung soal hoax, soal literasi, ya pasti ada kaitannya. Terus juga beberapa hal itu di 2019 kan hoax tuh lagi tinggi-tingginya tuh, Ustaz. 2014 tuh. Iya, lagi tinggi 2014 ya, udah mulai ini tuh. 2014 terus zaman pilkada juga rame, terus 2019 juga ikutan panas begitu kan. Nah, sekarang nih kita udah 4 tahun yang lalu tuh kan kejadian itu, yang terakhir pun itu udah 4 tahun yang lalu. Nah ini nih 2024 Februari ya Bang ya? 3 bulan lagi, kurang bahkan kurang dari 3 bulan. 80 sekian hari ini kita bakal menuju ke situ lagi nih. Nah mungkin bisa jadi acuan tuh di kejadian-kejadian sebelumnya. Gimana nih menurut Bang Zen? Iya Pak, pandangan Sabili itu gimana sih? Gini, jadi kan kita udah belajar 2 kali pemilu, ya 14 dan 19 kemarin, kan betul-betul terpecah. Ya, umat ini pada posisi seolah-olah jangan pilih, ya kayak kemarin ya, jangan pilih Wiwi, pilihlah Wowo, gitu kan ya. Karena Wiwi selama 5 tahun pertama dianggap jauh dari umat. Ya. Saya pilih cewek aja. Pilih si Wowo, gitu kan ya. Kan Wowo begini, ternyata Wowo temennya Wiwi. Temennya Wowo. Wah, banyak pada kecewa tuh. Betul. Suami istri udah berantem, bapak anak ribut, Tetangga, kakak, ibu, saudara, udah karu-karuan. Jadi Wowo.